Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat atas Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, tema kita kali ini adalah tafsir Al-Quran surat An-Najm, mulai dari ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-41-nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita alladzi tawalla. Afara'aita, maka apakah engkau melihat, wahai Muhammad SAW, alladzi tawalla, kepada orang yang dia itu berpaling dari Al-Quran. Tentu saudara sekalian, betapa banyak dari manusia yang berpaling dari Al-Quran, tidak peduli terhadapnya. Yang sehingga mereka akan semakin jauh dari kebenaran dan dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu wa'a'ta qalila. Wa'a'ta, dan dia memberi qalilan, sedikit dari infak atau sedekahnya. Namun wa'akda, dan dia berhenti sampai di situ, tidak lagi mau meneruskan dan menambah sedekah dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Kenapa demikian? Orang tersebut bersedekah, tapi itu pun sedikit yang dia sedekahkan, kemudian dia berhenti, tidak lagi meneruskan sedekahnya di hari-hari berikutnya ataupun amal-amal soleh yang lainnya. Padahal kita tahu apa yang disabdakan oleh Nabi kita SAW, bahwasanya ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal, yakni amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal yang walaupun sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus, tidak pernah berhenti. Artinya, apabila kita beramal yang mana amal kita itu sedikit, akan tetapi tidak berhenti, artinya terus-menerus kita lakukan sepanjang masa, walaupun sedikit tadi, maka itulah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam ayat ini, orang tersebut, dia beramal, dia berinfak, bersedekah, itu pun sedikit, tapi berhenti. Tidak terus lagi untuk sedekahnya, untuk berbuat kebaikannya. Kenapa? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. A'indahu, apakah dia memiliki ilmu ghaib, yakni ilmu tentang perkara yang gaib, apa yang akan terjadi. Dia takut kalau dia terus beramal, maka hartanya akan habis. Apakah berarti dia mengetahui perkara yang gaib? Fahuwa yara. Lalu dia melihatnya, kenyataan dan kepastian yang akan terjadi setelah itu. Tentu tidak akan mungkin demikian. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang yang berinfak di dalam firman-Nya di surat Saba ayat 39. Allah katakan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Wa ma anfaqtum min syai',
Dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, bahkan sedikit apapun, yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, fahuwa yukhlifu, maka dia Allah pasti akan menggantikannya dengan yang jauh lebih baik lagi. Wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah yang menjamin rezeki dan Allah yang menganugerahkan rezeki kepada kita semua para makhluknya, terlebih orang-orang yang menginfakkan hartanya. Sekecil apapun, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Itu janji Allah, dan janji Allah pasti benar, karena Allah nggak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Am lam yunabba, ataukah dia tidak pernah diberitahukan, dikhabarkan, bima fi suhufi Musa, terhadap apa saja yang ada di dalam suhuf atau lembaran-lembaran wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa Ibrahim alladhi waffa, dan juga lembaran-lembaran atau suhuf yang memuat tentang wahyu dari Allah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, alladzi waffa, yang beliau itu senantiasa menyempurnakan janjinya. Janji kepada Allah atau apa yang Allah perintahkan kepadanya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam selalu saja melaksanakannya dengan sempurna. Dan termasuk dalam hal menyampaikan risalah kepada umat, beliau pun menunaikannya dengan sempurna. Di antara kandungan yang ada di dalam suhuf Nabi Musa alaihissalam maupun suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, dinyatakan bahwasanya alla taziru waziratu wizra ukhra. Alla taziru, bahwa tidak akan memikul beban dosa, waziratun, yakni pelaku dosa tersebut, wizra ukhra, yakni memikul dosanya orang yang lain. Artinya memikul dosanya orang yang lain. Tidak mungkin. Masing-masing orang pendosa pasti dia akan memikul dosanya sendiri. Dan tidak mungkin bisa atau dibebani untuk memikul dosanya orang lain. Masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah atas apa yang kita perbuat sendiri. Dan niscaya Allah akan membalasnya dengan balasan yang setimpal. Begitu juga, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Wa alaysa lil insan, dan tidak ada bagi manusia untuk mendapatkan kebaikan, pahala, illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan sendiri atau kerjakan sendiri. Saudara sekalian, apabila hamba berbuat dosa, maka dia menanggung balasan dosa itu sendiri. Dan apabila hamba berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan itu sendiri. Tidak akan yakni terkait dengan orang lain. Adapun apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim berkenaan dengan 3 hal yang pahalanya terus mengalir walaupun telah meninggal dunia. Nabi kita bersabda, "Idza matal insan", apabila manusia itu telah mati, in qata amaluhu, terputuslah atau terhentilah amalannya. Illa min salas, kecuali dari 3 perkara, yaitu yang pertama, min waladin salih yad'u lahu. Min waladin salihin, jadi dari seorang anak yang saleh, yad'u lahu, yang ia mendoakan kebaikan untuknya, untuk orang tuanya. Atau sedekatin jariyah,
sedekah jariyah, infak, wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya terus mengalir min ba'dihi, dari sepeninggalnya walaupun telah tiada. Pahala sedekah jariyah akan terus mengalir untuk dirinya. Yang ketiga, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, diajarkan kepada orang lain, kemudian diamalkan oleh mereka dan mereka mendapatkan manfaat dari ilmu yang diajarkannya. Tiga hal ini ketahuilah bahwa itu adalah usaha dan jerih payah dari orang itu sendiri, yang sehingga dia layak mendapatkan pahala yang bahkan terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Memiliki anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya, dan anak itu adalah hasil jerih payah dirinya selaku orang tua. Nabi kita SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syalbani. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala rajulu min kasbihi, sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan oleh seseorang adalah dari usahanya sendiri, dari kerjanya sendiri. Wa inna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anaknya itu adalah termasuk dari jerih payah dan usahanya sendiri. Jadi anak itu adalah hasil usaha dan jerih payah dari orang tuanya. Maka apa yang dilakukan oleh sang anak dari amal-amal kebaikan, niscaya orang tua pun mendapatkan pahalanya. Walaupun anak itu tidak meniatkan untuk menghadiahkan pahala kepada orang tuanya, tapi dengan sendirinya, karena anak itu adalah jerih payah usaha orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang dilakukan oleh anaknya dari amal-amal kebaikannya. Termasuk apalagi juga mendoakan kebaikan untuk orang tuanya walau telah tiada. Terus sekalian, begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi kita SAW bersabda, ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata beliau, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk atau kepada kebaikan dan kebenaran, kana lahu minal ajri, maka bagi dia mendapatkan pahala mithlu ujuri manittaba'ahu, semisal pahala-pahala yang didapatkan dari orang yang mengikuti dirinya di dalam kebaikan dan ajakannya, kebaikannya itu. Min ghairi an yanqusa, dengan tanpa mengurangi min ujurihim syai'a, dari pahala-pahala mereka sedikit pun. Artinya orang-orang yang mengikuti kebaikan yang dia ajaknya, maka mereka mendapatkan pahala yang utuh bagi mereka, tidak dikurangi sedikit pun. Dan bagi orang yang mengajak kepada kebaikan, maka dia mendapatkan bonus yang banyak, sebanyak dari apa yang ada dari para pengikutnya di dalam kebaikan tersebut. Maka saudara sekalian, lakukanlah amal-amal kebajikan, terutama dalam hal mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Selalu mendoakan orang tuanya jika telah tiada, atau juga sedekah jariyah, infak, ya, untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, untuk wakaf dan sebagainya. Atau juga apabila kita punya ilmu yang bermanfaat, kita ajarkan kepada orang lain. Maka itulah bekal kita yang insya Allah akan membahagiakan kita walaupun kita telah tiada. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa anna sa'yahu sawfa yura. Wa anna sa'yahu, dan sesungguhnya jerih payahnya orang kita, para hamba tersebut, sawfa yura, kelak akan dilihatkan. Allah sendiri yang menegaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa orangnya yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihatnya, dan barang siapa yang
melakukan keburukan sekecil apapun, maka ia pun akan melihatnya nanti di akhirat. Masing-masing apa yang kita lakukan, kebaikan atau keburukan, pasti dicatat dan pasti akan diperlihatkan di akhirat kelak. Oleh karenanya, selagi kita hidup di dunia ini, perbanyaklah amal-amal kebajikan dan jauhilah, tinggalkanlah amal-amal keburukan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi, keburukannya lebih berat dan lebih banyak ketimbang kebaikannya. Jadilah orang yang istiqamah di atas jalan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Thumma yujzahul jaza. Thumma kemudian yujzahul jaza al-awfa. Yujzahu, dia orang tersebut akan dibalasi, yakni atas amal yang dilakukannya, al-jaza al-awfa, dengan balasan yang sempurna atau yang setimpal. Dalam hal ini, saudara sekalian, Allah ingatkan kita bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini, niscaya akan menerima balasannya. Oleh karena itu, para hamba Allah yang beriman, orang-orang yang berakal sehat, maka pasti akan memperbanyak bekal kebaikan, sebagaimana yang Allah pesankan, watazawwadu, dan berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian semua kepada diriku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal sehat, wahai orang-orang yang beriman. Nunggu apa lagi? Selagi kita masih hidup, mari kita lakukan ketakwaan kepada Allah dan bahkan kita tingkatkan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Allah taala alam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.